Kira-kira nih Bun, kenapa ya Bun? Setelah dimaafkan, suami tidak memanfaatkan kepercayaan istri, tapi malah selingkuh lagi. Banyak dari klien saya yang konsultasi dan memilih bertahan setelah diselingkuhi suami. Mereka mencoba untuk memaafkan suaminya, namun setelah dimaafkan, suaminya justru makin menjadi perselingkuhannya. Kira-kira nih Bun, kenapa ya Bun? Setelah dimaafkan, suami tidak memanfaatkan kepercayaan istri, tapi malah selingkuh lagi. Itu bisa terjadi karena Bunda memaafkan suami dengan cara yang salah. Maksudnya bagaimana Bun? Nanti akan saya jelaskan detail di video ini. Namun sebelumnya, Bunda bisa subscribe channel saya, like, komen, dan share video ini agar manfaatnya juga bisa didapatkan oleh saudara kita di luar sana yang membutuhkan informasi seputar rumah tangga. Bunda juga bisa save nomor saya di bawah ini agar ketika Bunda membutuhkan bantuan konsultasi, Bunda bisa cepat menghubungi saya. Oke, jadi Bun, memaafkan suami itu ada caranya. Tidak asal-asalan memaafkan sampai ujungnya malah merugikan Bunda. Nah, beberapa cara ini haram Bunda lakukan untuk memaafkan suami. Cara salah yang pertama adalah memaafkan demi suami. Ketika Bunda memaafkan demi suami, maka sama halnya Bunda sedang menyalahkan diri Bunda sendiri. Bunda berpikir bahwa kesalahan dan perselingkuhan suami itu terjadi karena Bunda yang kurang A, B, C, dan D. Jadi, maafkan perselingkuhan suami untuk diri Bunda sendiri. Bunda memaafkan karena Bunda telah membiarkan diri Bunda terluka batin dan jiwanya. Maafkan diri Bunda karena telah membiarkan suami menyakiti diri Bunda. Ingat ya, demi diri Bunda sendiri, bukan demi suami atau orang lain. Cara salah yang kedua adalah ketika Bunda memaafkan suami tanpa adanya konsekuensi dan tanpa pamrih. Ini cara yang salah ya Bun, karena ketika Bunda memaafkan suami tanpa adanya hukuman dan konsekuensi, sama halnya Bunda memberikan kesempatan suami untuk selingkuh yang kedua, ketiga, dan kesempatan yang lainnya. Suami akan beranggapan bahwa selingkuh kayak gini ntar juga dimaafin lagi kok. Ulangi lagi nanti juga dimaafin lagi. Gitu terus Bun. Nah, kalau seperti ini siapa yang rugi? Bunda juga akhirnya. Boleh memaafkan suami tapi tetap konsekuensi dan janji akan ada perubahan positif dari suami. Bukan hanya sekedar memaafkan tanpa pamrih. Nah, cara salah yang ketiga adalah Bunda tidak memahami kesalahan suami saat memaafkan. Ketika Bunda memilih untuk memaafkan dan bertahan dengan suami, maka Bunda juga harus memahami apa kesalahan suami. Apakah suami selingkuh karena kurang dalam pelayanan di ranjang, atau karena kurangnya kedekatan emosional, atau karena hal apa? Dengan mengetahui hal itu, Bunda bisa memperbaiki dari kesalahan suami agar tidak terulang kesalahan yang sama. Selanjutnya, memaafkan dengan anggapan hanya ini cara mempertahankan hubungan. Memang benar, dengan memaafkan, hubungan Bunda dan suami akan lebih membaik. Namun, pahami dulu latar belakangnya. Apakah kejadian yang Bunda alami hanya terjadi satu kali atau sudah berulang kali? Kalau sudah berulang kali, maka ya tidak bisa Bunda terus memaafkan, namun menyakiti diri Bunda sendiri. Lalu setelah memaafkan, Bunda tidak bisa berhenti sampai di situ dan beranggapan akan membaik Bun. Bunda masih perlu usaha ekstra untuk memperbaiki hubungan. Dan cara salah memaafkan suami yang terakhir adalah dengan memaafkan suami, Bunda melupakan semua kebaikan yang pernah suami perbuat. Saya paham betul sakit hati dan kecewa yang Bunda rasakan ketika melihat perselingkuhan suami. Lalu Bunda tetap harus bertahan dan memaafkan. Bunda akan merasa dunia ini tidak adil dan tidak berpihak kepada Bunda. Namun, satu hal yang perlu Bunda ketahui dan ingat adalah bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan seburuk-buruknya orang yang melakukan kesalahan pasti ada sisi baik yang dimilikinya. Sama halnya dengan suami Bunda, di balik kesalahan yang beliau lakukan, ada kebaikan walaupun satu hal. Nah, jika Bunda berniat mempertahankan dan memilih memaafkan, maka sadari bahwa suami Bunda pernah melakukan kebaikan kepada Bunda. Itulah cara-cara yang salah untuk memaafkan kesalahan suami.
Jika Bunda saat ini ingin bertahan dan memaafkan suami, namun rasanya masih sulit, berat, selalu teringat perselingkuhannya, maka itu artinya luka yang Bunda derita sangat dalam. Nah, luka yang dalam ini jika dipelihara, dibiarkan semakin menganga, maka akan semakin parah dan sulit untuk disembuhkan. Jadi, ketika Bunda memiliki luka batin yang belum tuntas, diobati dulu lukanya, ditutup rasa sakitnya agar ketika Bunda memaafkan suami dan memilih bertahan, Bunda tidak merasakan kesakitan dan kesesakan. Untuk caranya bagaimana, Bun? Bunda bisa mengikuti ikhtiar terapi pemurnian batin An-Nuro. Insya Allah, dengan terapi ini Bunda akan saya bantu rilis luka batin Bunda, sehingga luka dan sakit hati yang Bunda derita perlahan lepas hingga Bunda merasa lega, tenang, dan insya Allah merasakan kebahagiaan. Nah, bagi Bunda yang memiliki problem rumah tangga atau luka batin yang belum disembuhkan, Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini untuk saya bantu carikan solusi tepat terkait permasalahan yang Bunda alami. Baik, itu dulu ya Bunda yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.